Perkenalkan, nama saya Revanza Beleza Arifin dengan NIM 10301233301004. Halo guys, perkenalkan saya Jana Zitorus dengan NIM 1230123000187. Halo, perkenalkan nama saya Maulida Heliati dengan NIM 103012300365. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Jurdi. NIM saya 103012300121. Oke, untuk langkah yang pertama yaitu menginstal VirtualBox. Nah, di sini kita dipastikan udah download VirtualBox dan Ubuntu ya. Lalu VirtualBox-nya kita klik 2 kali, lalu di yes. Nah, lalu di sini di next. Lalu di sini untuk kita memilih file lokasinya, saya memilih di D. Lalu kita tambahkan file VirtualBox. Nah, lalu di OK. Nah, selanjutnya di next. Ini juga di next, di yes. Lalu di install. Nah, untuk ini kita tunggu saja sampai dia selesai menginstal. Nah, sudah kita di finish. Lalu kita open virtual mesinnya, VirtualBox-nya. Lalu di sini kita klik new. Nah, ini kita kan di sini defaultnya si user Windows VirtualBox VMS. Nah, saya akan mengubahnya menjadi D dengan cara kita copy dengan nama foldernya. Jadi kita klik order, new volume, kita new file, new folder, kita namakan VirtualBox VMS. Kita klik select folder, lalu kita namakan untuk VM-nya yaitu Ubuntu 24. Lalu kita next. Nah, untuk di sini memori size-nya kita menggunakan 4 GB karena ini menggunakan megabyte, jadi kita tulisnya 4096. Lalu kita next. Ini kita pilih yang create a virtual hard disk now. Lalu kita create. Lalu untuk tipe hard disk-nya kita pilih yang VirtualBox disk image. Lalu ini untuk storage and physical hard disk-nya kita pilih yang dynamical allocate. Untuk file location and size-nya, size-nya kita buat menjadi 16 GB. Lalu di create. Nah, setelah selesai di create, kita akan menginstalasi untuk Ubuntu-nya dengan cara yang pertama yaitu kita klik setting. Lalu kita masuk ke sistem. Untuk prosesornya, ini kita alokasikan 4 core untuk mempercepat proses instalasi. Lalu untuk storage-nya, kita pilih yang controller ID ini. Di bawahnya ada empty, kita klik. Lalu kita klik yang seperti piringan disk ini, kita klik. Lalu choose a disk file. Nah, lalu kita pilih file yang kita download tadi. Sebentar. Nah, kita klik file yang kita download tadi, yaitu Ubuntu 24.04.1. Lalu kita open. Lalu OK. Lalu kita jalankan virtual mesinnya. Nah, untuk langkah pertama yaitu kita bisa menggunakan enter atau klik arrow panah ke kanan. Kita pilih yang install Ubuntu. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, seperti ini kita sudah memasuki Ubuntu-nya, lalu kita akan melakukan instalasi Ubuntu. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, untuk bahasanya di sini kita menggunakan bahasa Inggris, lalu kita next. Untuk accessibility kita next. Untuk keyboard layout kita next. Connect to the internet kita menggunakan use wired connection, lalu kita next. Nah, di sini kita pilih yang install Ubuntu yang atas, yang next. Nah, untuk di sini kita pilih yang interactive installation, lalu kita next. Nah, untuk di sini kita disuruh memilih dia menggunakan instalasi yang sederhana atau yang instalasi full. Nah, di sini kita pilih yang instalasi sederhana saja, yang default selection. Untuk ini di next juga. Nah, untuk ini kita pilih yang erase disk and install Ubuntu, lalu next. Nah, untuk create akun di sini kita membuat akun untuk kita login Ubuntu-nya. Nah, kita namakan saja kelompok 3. Nah, untuk passwordnya kita isikan. Nah, ketika sudah selesai, kita checklist bagian require my password to login, lalu kita next. Untuk daerah kita next juga. Setelah itu kita klik yang install. Nah, setelah itu kita tunggu sampai instalasinya selesai. Untuk sekarang saya cut dulu karena akan memakan waktu yang cukup lama.
Nah, karena instalasinya sudah selesai, kita langsung restart node. Ini ambil, ini guys, ini potong-potong atau lempar. Kita tes aja. Kalau website dua. Lalu ini kita close aja, tidak apa-apa. Lalu kita power off mesin. Nah, lalu selanjutnya kita buka Ubuntu-nya. Lalu start. Nah, jika seperti ini sudah kita bisa operasikan, Ubuntu sudah terinstall. Nah, jika seperti ini sudah siap digunakan. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat user baru dan grup. Nah, untuk membuat user baru, langkah pertama adalah kita harus mengetik sudo add user. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita menggunakan nama anggota kelompok. Yang pertama ada new, Evan, enter, dengan password kelompok 3. Nah, lalu kita akan menambahkan password untuk user new Revan. Nah, untuk di sini untuk data-datanya tidak usah kita isi karena untuk menyingkat waktu. Ini di Y. Nah, selanjutnya sama, tinggal ganti untuk kelompok selanjutnya yaitu Maulida. Password sama, ini di enter. Y. Untuk selanjutnya yaitu Jordi. Password, ini enter. Y. Lalu ini ada new Hazel. Nah, lalu kita akan masuk ke directory home untuk mengecek apakah user sudah ditambahkan. Setelah itu kita cek ls. Nah, di sini sudah ada new Hazel, new Jody, new Maulida, dan new Revan. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke tadi. Nah, setelah itu kita akan menambah grup. Kita sudo terus add group, new group. Nah, sekarang grupnya sudah ditambahkan. Lalu kita akan menambahkan anggota-anggotanya dimasukkan ke grupnya. Nah, caranya yaitu sudo add user new. Nah, nama usernya, terus nama grupnya itu new group. Nah, sekarang si new Revan sudah masuk. Selanjutnya sama, yaitu menambahkan user-user lain ke new group. Nah, selanjutnya karena sudah semuanya dimasukkan ke grup, kita mencoba untuk mengecek apakah sudah masuk grup apa belum dengan cara yaitu groups. Nah, di sini Revan sudah masuk ke grupnya, terus new Lida sudah masuk grupnya, lalu ini Jordi udah masuk ke grupnya, dan Hazel juga sudah masuk ke grupnya. Lalu setelah itu kita membuat directory baru, itu dengan cara sudo make dir. Kita bikin dengan new user. Mohon maaf, sebelum itu kita harus masuk ke home-nya. Nah, di home ini kita membuat folder baru. Kita namakan tes saja. Nah, setelah itu kita cek di sini apakah sudah
ada apa belum, ternyata masih belum. Nah, lalu untuk selanjutnya kita akan membuat new user, yaitu new directory, dan cara yaitu sudo mkdir new user. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan mengecek apakah sudah ada cd/home. Kita sudo mkdir new user. Nah, setelah kita ls. Nah, di sini new user sudah ada ya. Nah, selanjutnya kita akan memberikan akses kepada salah satu user itu dengan cara sudo chown new Evan -2 nama grupnya yaitu new group si new user. Nah, lalu kita akan cek ls min l. Nah, di sini new Evan sudah memiliki akses kepada new user. Nah, selanjutnya kita akan setting bahwa dalam satu grup new Evan akan bisa mengakses si new user. Nah, caranya yaitu sudo chmod 770 terus new user. Nah, di sini kita akan cek dengan terminal value. Nah, di sini kita akan switch user menjadi new Evan. Lalu su new Molida. Lalu su new Jordi. Lalu new Hazel. Satu. Nah, di sini kita akan mencoba new Evan dengan mengakses directory new user. Nah, di sini new Evan bisa, lalu new user Maulida harus bisa, dan new Jordi cd new user bisa, lalu new Hazel cd new user. Nah, bisa. Sedangkan untuk kelompok 3 ini seharusnya dia tidak bisa mengakses si ini ya, si new user. Nah, di sini diperlihatkan bahwa permission denied karena di sini artinya 770 itu 7 adalah dia bisa mengedit dan bisa mengexecute dan read, dan 7 di ini pertama adalah dia pada direktori dirinya sendiri yaitu si new Evan. Lalu di 7 kedua itu buat untuk dalam satu grupnya, lalu 0 ini untuk user lain. Nah, kelompok 3 ini dia termasuk ke user lain. Baiklah, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan penggunaan snapshot dan restore. Snapshot dan restore adalah fitur penting dalam pengelolaan sistem virtual, terutama untuk melindungi data atau konfigurasi sistem dari perubahan yang tidak diinginkan atau kesalahan. Nah, jadi langsung saja caranya, kita klik T untuk mengambil snapshot. Misalnya snapshot kita kasih nama before gitu ya. Jadi ini sebelum dilakukan perubahan. Kemudian klik OK. Kita klik Start. Klik Switch. Tunggu dia running. Kita pakai user kelompok 3. Masukkan password. Nah, di sini kita akan melakukan perubahan pada data sistemnya. Misalnya kita buat folder di sini. Tes gitu ya. Kita create. Nah, perubahan data yang kita lakukan di sini yaitu terdapat folder tes. Lalu, kita take snapshot lagi. Sini kita beri nama after, misalnya ya. Klik OK. Nah, dia akan menyimpan perubahan tersebut. Ini yang sebelum dan ini yang sesudah. Nah, jika kita klik before lagi, lalu kita klik restore, jangan lupa untuk ininya jangan dicentang ya, yang create a snapshot of the current machine state-nya. Kemudian klik restore, klik start, lalu switch.
masukkan password. Nah, bisa kita lihat di sini, tidak ada folder test, karena ini datanya sebelum dilakukan perubahan. Jadi seperti itu. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengkonfig jaringan. Yang pertama, kita masuk dulu ke Ubuntu-nya. Nah, udah masuk ke Ubuntu, kita masuk ke terminal. Nah, lalu kita masukkan komen ifconfig. Nah, ini ifconfig-nya nggak bisa dijalanin karena belum di komennya itu belum diinstal. Lalu kita masukkan saja komen ini sudo apt install netstrip-tools. Sudo apt install netstrip-tools. Nah, kita masukin lagi passwordnya. Nah, kalau udah kayak gini, ini udah installnya itu udah selesai. Lalu kita bisa masukin lagi komennya ifconfig. Nah, ini kita udah dapat IP address-nya buat si buat si Ubuntu-nya ini. Lalu kita sekarang kita masuk ke PowerShell-nya punya Windows. Nah, lalu kita mau ngecek ping-nya punyanya si Ubuntu ini. Kita masukin saja ping 10.02.15. Nah, udah dimasukin. Nah, pasti kita lihat dulu hasilnya ya. Nah, ini hasilnya ini request type sebanyak 4 kali. Yang ini loss 100%. Jadi untuk mengatasinya itu tuh kita tinggal keluar dari Ubuntu-nya dulu buat nge-switch adapter network-nya. Nah, ini kita ke settings, kita bakal nyeting si Ubuntu-nya ini. Kita ke network, lalu adapter 1. Nah, kita pilih attach to-nya ini, kita ganti ke bridge adapter ya. Nah, ini kita pilih yang default-nya punyanya adapternya ini. Nah, ini kita udah ke switch ya, langsung kita masuk lagi ke Ubuntu-nya. Kita masukin lagi password Ubuntu-nya. Nah, kita udah masuk ke layar utamanya Ubuntu, lalu kita masuk lagi ke terminalnya buat ngecek si jaringan apakah sudah IP-nya itu apakah sudah keganti atau belum. Kita masukin lagi IP config, ifconfig. Nah, ini kita sudah terlihat di sini ya. Kalau di mana sih? Kita besarin dulu layarnya. Nah, ini udah otomatis terganti karena kita tadi ganti network adapternya. Nah, lalu kita balik lagi ke PowerShell buat ngecek si ping dari IP address yang ada di Ubuntu ini. Masukkan aja ping 192.168.142. Nah, jadi setelah kita ganti ping-nya ini nih udah masuk nih, udah menerima sebanyak 4 kali. Jadi yang pertamanya loss-nya itu 100%, sekarang loss-nya itu 0% gitu. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan penerapan firewall untuk keamanan sistem virtual kita. Pertama, kita install dulu firewall-nya menggunakan perintah sudo apt install. Setelah terinstall, kita nyalakan firewall-nya menggunakan perintah sudo ufv enable. Nah, firewall aktif, udah aktif firewall-nya. Tapi untuk jaga-jaga kita cek dulu statusnya. Menggunakan perintah ini. Nah, sebenarnya sudah dilihat ada aturan yang sudah ditetapkan sama firewall ini. Untuk port yang 22 ini udah diberikan izin atau allow. Selanjutnya kita akan melakukan modifikasi aturan firewall dalam mengizinkan dan memblokir.
Nah, untuk pertama untuk memblokir itu perintahnya pakai sudo wfw deny, nama portnya yaitu Pcweng22. Oke, udah terlihat rule updated, aturannya diperbarui. Kita cek dulu. Status. Nah, bisa dilihat sekarang actionnya itu udah deny, udah di blok. Nah, cara membukanya gimana? Komennya hampir mirip. Ini tinggal kita ganti jadi allow. Kita cek lagi. Nah, udah balik lagi ke allow. Jadi penggunaan firewall ini buat apa sih? Firewall ini punya peran penting buat menjaga keamanan sistem virtual kita. Firewall ini berfungsi buat ngatur lalu lintas jaringan keluar masuknya port yang terhubung ke sistem virtual kita sama virtual kita. Jadi kita bisa ngebatasi port apa yang kita pengen buat bisa akses virtual machine kita dan port apa yang boleh akses. Itu bisa buat meminimalisir terjadinya serangan dari luar yang bisa merusak data kita.